Perkenalkan nama saya Oktavianti. Perkenalkan nama saya Kansa Indonesia. Perkenalkan nama saya Izrina Putri Marani. Perkenalkan nama saya Sukajati. Perkenalkan nama saya Muhammad Gigi. Perkenalkan nama saya Danja Dijamina. Perkenalkan nama saya Muhammad Ronan. Kami dari kelompok sumber daya. Hari ini kami akan membahas tentang makanan dan kerajinan tangan yang ada di daerah kami. Di video pertama kita akan menjelaskan tentang apa itu anyaman tudung. Anyaman tudung adalah kerajinan tangan tradisional yang memadukan keindahan dan fungsionalitas, dibuat dari bahan alami seperti bambu atau rotan. Setiap pola mencerminkan ketelitian dan kreativitas pengrajin. Selain berguna, anyaman tudung juga menyimpan nilai budaya dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selesai kita jelaskan tentang apa itu anyaman tudung, mari langsung saja kita wawancarai ibu yang membuat anyaman tersebut. Kapan Ibu memulai anyaman ini? Zaman dulu. Tahun berapa? Nggak tahu tahunnya. Jadi ini moyangnya. Bahan apa saja yang biasanya digunakan untuk membuat anyaman tudung? Enggak, tengahnya begini doang. Ini doang. Tapi pakai kayak bahan bambu gitu nggak? Bahan bambu Yang dari bambu kan ya? Iya, ini bambu. Apa yang paling sulit dalam proses pembuatan anyaman tudung? Iya, ini gini yang paling sulit. Implekan, kulit. Implekan. Ini hasil anyaman tudung tersebut. Setelah selesai membahas anyaman tudung, mari kita lanjut ke anyaman rotan. Anyaman rotan adalah kerajinan tradisional yang memadukan seni dan fungsi. Rotan dipilih karena kuat dan lentur, kemudian dianyam menjadi berbagai bentuk seperti keranjang, tas, atau hiasan rumah. Setiap pola menunjukkan keahlian dan ketelitian pengrajin, sekaligus mencerminkan warisan budaya yang terus hidup dari generasi ke generasi. Setelah kita menjelaskan tentang anyaman rotan, mari langsung saja kita mewawancarai Bapak yang membuat anyaman tersebut. Aku boleh izin wawancarai ya? Oh, boleh silakan. Sejak kapan Bapak mulai bekerja dengan rotan? Kurang lebih 5 tahun yang lalu. Lama ya? Ya lumayan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu produk? Satu produk itu kurang lebih 30 menit. 30 menit? Ya. Oke, kasih ya Bapak. Bagaimana Bapak cara memasarkan produk rotan saat ini? Ini dipasarkannya, ini ordernya dari pabrik. Ya, jadi order dari pabrik itu di sini nggak masyarain, tidak memasarkan. Jadi diekspor ke luar negeri, gitu. Ya. Makasih ya Pak. Selesai kita membahas tentang anyaman, mari kita lanjut ke makanan tradisional Indonesia. Gado-gado adalah salah satu ikon kuliner Indonesia yang memadukan sayuran segar, tahu tempe, dan lontong dengan saus kacang yang gurih dan sedikit manis. Setiap suapan bukan hanya memanjakan lidah, tetapi juga mencerminkan kekayaan cita rasa lokal dan keanekaragaman bahan yang tersedia di Nusantara. Gado-gado sederhana, namun syarat kenikmatan dan budaya. Setelah kita jelaskan tentang gado-gado, mari kita lanjut ke wawancaranya. Kapan Ibu mulai membuat atau menjual gado-gado? Sudah lama. Berarti udah lama ya Bu? Bagaimana cara membuat kacang gado-gado yang enak dan seimbang? Kacangnya itu Diracik ya? pakai bumbu itu. Bu, bagaimana cara proses pembuatan gado-gadonya? Kalau pakai lontong nggak lontong. Kasih sayuran.
Kasih bawang goreng biar wangi. Sama jeruk. Selesai kita membahas tentang gado-gado, mari kita lanjut ke makanan khas Jawa Timur yaitu pecel lele. Pecel lele adalah hidangan khas Indonesia yang sederhana tapi nikmat. Lele goreng renyah disajikan dengan sambal pedas yang menggugah selera. Biasanya ditemani nasi hangat dan lalapan segar. Setiap gigitan menghadirkan keseimbangan rasa gurih, pedas, dan segar, menjadikan favorit di meja makan sehari-hari maupun warung pinggir. Selesai kita menjelaskan tentang pecel lele, mari kita lanjut ke wawancarai. Pak, saya ingin bertanya, sejak kapan Anda memulai menjual atau membuat pecel lele? 3 tahun yang lalu, kalau kita tahun 2014, berarti sekitar tahun 2002 akhir. Apakah ada rahasia khusus dalam menggoreng lele agar tidak amiskan takinya? Masih ada, pakai bumbu-bumbu yang tahu lah, pakai bumbu bisa aja. Bumbunya mah beda-beda, kalau bumbu lele. Jadi bikin dan sekarang mau kayak di mana bumbunya itu terserah. Intinya ya kita jaga habis, jaga bumbu, enak banget bumbunya itu. Pernahkah menghadapi kesulitan dalam usaha pecel lele? Bagaimana mengatasinya? Pasti menghadapi sabar aja, tetap semangat. Kalau patah ya tidak tumbang. Itu aja. Kuncinya semangat lah. Selesai kita membahas tentang anyaman dan makanan, mari kita lanjut ke video terakhir yaitu Citra Raya Tangerang. Lokasi strategis berada di wilayah strategis Tangerang yang menghubungkan akses ke Jakarta dan wilayah Banten lainnya. Fasilitas kota mandiri, Citra Raya dilengkapi dengan fasilitas lengkap untuk memenuhi kebutuhan penghuni, antara lain Kesehatan Ciputra, Hospital Pendidikan Sekolah, Citra Berkat Tarakanita dan Citra Islami, Pusat Belanja dan Kuliner Mall Ciputra, Tangerang Eco Plaza, Citra Raya, Food Festival Ciface, dan Madigrass Reaksi Water World Water Park and Water of Wonder Dam Park. Transportasi dilengkapi dengan Transvender Busway yang melayani rute ke Jakarta dan sekitar Tangerang, serta shuttle bus internal pengembangan berkelanjutan, mengedepankan konsep lingkungan hijau, ekokultur, yang mencakup taman klaster perumahan hijau dan pengolahan limbah ramah lingkungan. Klaster perumahan memiliki lebih dari 51 perumahan yang menawarkan berbagai tipe hunian, mulai dari konsep terjangkau hingga premium. Sekian video dari kami. Maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Saya Gita Ranisa Bila Mufida dengan senang hati menyatakan bahwa semua sumber daya yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi makanan, bahan, resep, dan tradisi kuliner yang berasal dari sumber yang sah dan otentik. Anyaman. Kerajinan anyaman diperoleh dari pengrajin resmi menghormati kreativitas dan budaya lokal. Wilayah. Pemanfaatan wilayah dilakukan dengan izin dan sesuai aturan menghargai kearifan lokal. Saya berkomitmen menggunakan semua sumber daya dengan etika, bertanggung jawab, dan penuh rasa hormat, serta selalu mengapresiasi kontribusi pihak lain. Mari kita jaga dan rayakan kekayaan lokal dengan ceria dan bangga.